Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 9 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Bersama kami, Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini antara lain adalah bahwa kita akan mempelajari tentang peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan, mencakup peran tanah bagi kehidupan, peran organisme tanah bagi kehidupan. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah, mencakup proses pembentukan tanah, lapisan-lapisan tanah, komponen penyusun tanah. Kita mulai untuk bahasan yang pertama, yaitu tentang peran tanah bagi kehidupan. Peran tanah bagi kehidupan yang pertama adalah sebagai tempat hidup organisme-organisme tanah. Yang kedua, penyedia kebutuhan dan penunjang kesehatan manusia. Yang ketiga, penyedia dan penyaring air. Kita bahas yang pertama, tanah sebagai tempat hidup organisme tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup berbagai organisme tanah. Organisme tanah itu terdiri dari hewan tanah dan mikroorganisme tanah. Hewan tanah terdiri atas makrofauna dan mikrofauna. Makrofauna yaitu hewan tanah yang berukuran besar dan dapat diamati secara langsung. Contohnya cacing tanah, bekicot, serangga, dan myriapoda. Myriapoda ini contohnya adalah kelabang dan kaki seribu. Kemudian mikrofauna tanah yaitu hewan tanah yang berukuran lebih kecil, misalnya cacing gilik atau Nemathelmintes. Kemudian mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah merupakan organisme berukuran sangat kecil dalam tanah dan tidak dapat diamati secara langsung tanpa alat bantu. Contohnya adalah bakteri seperti Rhizobium, Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrobacter, dan Protista. Contoh Protista di sini adalah Flagellata, Amoeba, dan Ciliata. Ini adalah contoh hewan tanah. Itu ada bekicot, ada cacing tanah, ada kaki seribu, ada kelabang, ada orong-orong, ada semut. Ini adalah contoh hewan tanah. Kemudian untuk contoh mikroorganisme tanah, di sini ada Rhizobium, ada Nitrosomonas, ada Nitrobacter, ada Flagellata, ada Amoeba, dan ada Ciliata. Kita masuk pada bahasan yang kedua, yaitu tanah sebagai penyedia keperluan manusia. Yang pertama, tanah sebagai penyedia keperluan manusia itu dapat digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat melaksanakan berbagai aktivitas. Yang kedua, digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah. Yang ketiga, penunjang kehidupan karena mengandung bahan tambang seperti minyak bumi dan batu bara yang berguna bagi manusia. Yang keempat, bahan baku untuk membuat bahan kerajinan dan perabotan rumah tangga. Yang kelima, tempat tumbuhnya tumbuhan dan hewan yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu tanah sebagai penyedia dan penyaring air. Sebagian besar sumber air itu ada di dalam tanah. Untuk memperoleh air tanah, biasanya dilakukan melalui pembuatan sumur dengan cara menggali atau membor tanah. Karena sebagian besar sumber air berada di dalam tanah, sehingga dapat dikatakan bahwa air memiliki fungsi sebagai penyedia air. Fungsi tanah sebagai penyaring tanah melibatkan organisme yang hidup di dalam tanah. Di dalam tanah terdapat organisme yang berfungsi menguraikan limbah yang masuk ke dalam tanah, berupa senyawa kompleks berbahaya, menjadi sederhana dan tidak merusak lingkungan.
Contoh organisme tersebut adalah cacing tanah dan luwing. Kemudian kita lanjutkan untuk peran organisme tanah bagi kehidupan. Peran organisme tanah bagi kehidupan yang pertama adalah sebagai decomposer dan detritivore. Yang kedua, sebagai pengurai polutan dalam tanah. Yang ketiga, pencegah penyakit tanah. Yang keempat, pereaksi kimia dalam tanah. Yang kelima, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Yang keenam, pengatur kegemburan dan struktur tanah. Kita bahas yang pertama yaitu decomposer dan detritivore. Decomposer atau pengurai merupakan organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati menjadi bahan-bahan anorganik dan akan menjadi unsur hara yang dimanfaatkan oleh tumbuhan. Detritivore merupakan organisme yang memakan sisa-sisa bahan organik atau detritus. Contohnya itu siput, luwing, dan cacing tanah. Yang kedua, pengurai polutan tanah. Organisme tanah mampu berperan sebagai agen biologis pembersih polutan dalam tanah karena organisme tanah mampu mengunci bahan kimia karena racun semuanya terakumulasi dalam tubuh bakteri. Kemudian yang ketiga, pencegah penyakit tanah. Organisme tanah mampu melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah melalui prinsip pengendalian biologis, yaitu predator dan mangsa sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Yang keempat, pereaksi kimia dalam tanah. Bakteri dalam tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan dalam tanah berperan dalam mengikat nitrogen untuk menyusun protein di dalam tubuhnya. Selain itu, dalam tanah terdapat juga bakteri Nitromonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter yang berperan dalam pembentukan nitrit dan nitrat dalam tanah. Yang kelima, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Dalam tanah terdapat kelompok insekta yang dapat membuat lubang-lubang pada tanah, sehingga mempengaruhi tekstur tanah menjadi tanah pasir, tanah liat, atau lempung. 6. Pengatur kegemburan dan struktur tanah. Terbentuknya struktur tanah dibantu dengan adanya organisme tanah. Lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah akan bercampur dengan tanah dan membuat partikel tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah dan membentuk struktur tanah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah dengan struktur memiliki banyak pori-pori. Pori-pori tanah terbentuk karena adanya aktivitas organisme tanah seperti cacing, lipan, dan kaki seribu. Pori-pori tanah membantu menggemburkan tanah dan memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tanah serta meningkatkan penyerapan air oleh tanah dan sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Kita masuk pada bagian yang kedua yaitu proses pembentukan dan komponen penyusun tanah. Faktor-faktor pembentuk tanah. Yang pertama adalah iklim. Unsur iklim yang mempengaruhi proses pembentukan tanah utama yaitu suhu dan curah hujan. Suhu berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Semakin tinggi suhunya, proses pelapukan akan berlangsung cepat sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Curah hujan juga berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Semakin tinggi curah hujan, maka proses pembentukan tanah juga semakin cepat. Yang kedua adalah organisme tanah. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Antara lain, yang pertama, membantu proses pelapukan, khususnya pelapukan organik. Yang kedua, vegetasi berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah.
ataupun jenis vegetasi tadi akan mempengaruhi bagaimana sifat-sifat tanah yang terbentuk. Vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan dengan warna merah, sedangkan vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam karena banyak memiliki kandungan bahan organik. Yang ketiga, kandungan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tanaman berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah tersebut. Yang ketiga adalah batuan induk. Batuan induk terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan induk akan hancur menjadi bahan induk, mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Tanah yang terdapat di permukaan bumi sebagian memperlihatkan sifat, terutama sifat kimia, yang sama dengan bahan induknya. Bahan induk yang masih terlihat seperti tanah berstruktur pasir berasal dari bahan induk yang kandungan pasirnya tinggi. Susunan kimia dalam mineral bahan induk akan mempengaruhi intensitas tingkat pelapukan dan vegetasi di atasnya. Yang keempat adalah topografi atau relief. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi pembentukan tanah antara lain. Yang pertama, daerah dengan topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya menjadi lebih tipis karena tererosi. Sedangkan tanah atau daerah yang datar, lapisan tanahnya itu akan tebal karena terjadi proses sedimentasi. Yang kedua, daerah yang drainasenya jelek sehingga tergenang air, keadaan ini akan menyebabkan tanahnya menjadi asam. Yang kelima adalah waktu. Tanah merupakan benda di alam yang terus-menerus berubah akibat pelapukan dan pencucian yang terjadi terus-menerus. Oleh karena itu, tanah akan menjadi semakin tua dan kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara akan habis karena mengalami pelapukan, sehingga yang tertinggal adalah mineral yang sukar lapuk seperti kuarsa. Akibat proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah berubah berturut-turut menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Tanah muda ditandai oleh adanya proses pembentukan tanah yang masih tampak pencampuran antara bahan organik dan bahan mineral atau masih tampak struktur bahan induknya. Contoh tanah muda adalah tanah aluvial, regosol, dan litosol. Tanah dewasa ditandai oleh proses yang lebih lanjut, sehingga tanah muda dapat berubah menjadi tanah dewasa, yaitu dengan proses pembentukan horizon B. Tanah tua adalah tanah yang sudah memasuki fase tua, sehingga unsur hara dan zat makanannya berkurang. Lamanya waktu pembentukan tanah berbeda-beda. Bahan induk vulkanis yang lepas-lepas seperti abu vulkanik memerlukan waktu 100 tahun untuk membentuk tanah muda dan sekitar 1000 sampai 10.000 tahun untuk membentuk tanah dewasa. Selanjutnya kita masuk pada tahap-tahap pembentukan tanah. Tahap pertama, permukaan batuan secara langsung berinteraksi dengan atmosfer dan hidrosfer, sehingga menyebabkan permukaan batuan dengan kondisi yang tidak stabil. Akibatnya terjadi pelapukan kimiawi, diantaranya adalah proses oksidasi, hidrasi, dan sebagainya. Menjadikan permukaan batuan lapuk dengan mengubah struktur dan komposisi kimia material batuannya, dengan membentuk material yang lebih kecil dan lunak dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Pada tahap 2, setelah mengalami pelapukan, bagian permukaan batuan yang lapuk akan menjadi lebih lunak. Rekahan-rekahan yang terbentuk pada batuan akan menjadi jalur masuknya air dan sirkulasi udara, sehingga terjadi pelapukan pada lapisan batuan yang lebih dalam lagi. Tahap 3, di lapisan tanah bagian atas muncul tumbuh-tumbuhan. Akar tumbuhan ini membentuk rekahan pada lapisan-lapisan batuan. Dengan kehadiran tumbuhan, material sisa tumbuhan yang mati akan membusuk, membentuk humus. Air yang
terinfiltrasi masuk ke dalam lapisan tanah akan membawa asam humus yang ada di lapisan atas. Tahap yang keempat, tanah menjadi lebih subur sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang lebih besar, menyebabkan akar-akar tanaman menjangkau lapisan batuan yang lebih dalam. Di tahapan ini terjadi proses pencucian yang intensif. Air yang terinfiltrasi atau meresap ke dalam lapisan-lapisan tanah membawa mineral-mineral yang ada di lapisan atas dan mengendapkannya pada lapisan di bawahnya, sehingga terbentuk akumulasi mineral-mineral tertentu pada lapisan-lapisan tanah tertentu, membentuk horizon tanah. Kita lanjut untuk materi lapisan-lapisan tanah. Yang pertama adalah lapisan tanah atas. Lapisan tanah atas merupakan lapisan yang terletak hingga kedalaman 30 cm. Sering disebut dengan istilah topsoil. Pada lapisan ini kaya dengan bahan organik, humus, dan menjadikannya sebagai lapisan paling subur, sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman berakar pendek. Cara mengenali topsoil adalah warnanya yang cenderung paling gelap dibandingkan lapisan di bawahnya, terlihat lebih gembur, dan semua mikroorganisme hidup pada lapisan ini, sehingga memungkinkan terjadinya proses pelapukan daun, sisa batang, dan bagian makhluk hidup lainnya. Yang kedua adalah lapisan tanah tengah. Terletak tepat di bagian bawah dari topsoil dengan ketebalan antara 50 cm hingga 1 meter. Berwarna lebih cerah daripada lapisan di atasnya, dan lapisan ini terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah dengan sisa material topsoil yang terbawa air, mengendap sehingga bersifat lebih padat dan lebih sering disebut dengan tanah liat. Yang ketiga adalah lapisan tanah bawah. Lapisan tanah bawah merupakan lapisan yang mengandung batuan yang mulai melapuk dan sudah tercampur dengan tanah endapan pada lapisan di atasnya atau tanah liat. Pada bagian ini masih terdapat batuan yang belum melapuk dan sebagian sudah dalam proses pelapukan dari jenis batuan itu sendiri dan berwarna sama dengan batuan penyusunnya atau asalnya. Berada cukup dalam dan jarang dapat ditembus oleh akar-akar pohon atau tanaman. Yang keempat adalah lapisan batuan induk. Lapisan batuan induk merupakan lapisan terdalam yang terdiri atas batuan padat. Jenis batuan pada lapisan ini berbeda antara satu daerah dengan tempat lainnya, sehingga menyebabkan produk tanah yang dihasilkan juga berbeda. Batuan pada lapisan ini mudah pecah namun sangat sulit ditembus oleh akar tanaman dan air. Berwarna terang, putih kelabu hingga kemerahan. Lapisan batuan induk ini dapat dengan mudah terlihat pada dinding tebing terjal daerah pegunungan. Kita masuk pada komponen penyusun tanah. Komponen penyusun tanah yang pertama adalah batuan, yang kedua ada udara, yang ketiga ada humus, yang keempat air, yang kelima mineral, dan yang keenam adalah komponen organik. Ya, demikian tadi pembahasan kita pada materi tanah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.